Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan permintaan atau demand. Ini adalah materi di kelas 10 SMA. Oke, kita langsung saja ke materi. Pertama untuk tujuan pembelajarannya adalah kita mengetahui, pengertian permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, dan juga membahas tentang kurva permintaan. Jadi, ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama pengertian permintaan. Permintaan atau dalam bahasa ekonominya disebut juga dengan istilah demand. Permintaan adalah sejumlah barang yang tersedia dibeli atau yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi permintaan ini adalah sejumlah barang yang ingin dibeli oleh si konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jadi di dalam pengertian permintaan ini kita pahami bahwa ada dua item yang sangat perlu kita pahami, yaitu berupa harga barang dan jumlah barang yang diminta. Jadi ada P, ada I. Selanjutnya hukum permintaan atau demand. Hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Dengan syarat pengaruh lain dari selain harga itu adalah dianggap tetap atau bahasa lainnya disebut juga istilah ceteris paribus. Jadi dalam hukum permintaan itu ada hubungan terbalik antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta oleh konsumen dengan syarat ceteris paribus. Nah, lalu bagaimana bentuk kurva permintaan? Kurva permintaan bersifat downward sloping ya. Artinya kurvanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, misalnya pada saat harga sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen adalah sebesar Q2. Kemudian harga naik dari P2 menjadi P3. Lalu permintaannya, jumlah barang diminta akan turun dari Q2 menjadi Q1. Sebaliknya, ketika harga diturunkan dari P2 menjadi P1, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan naik dari Q2 menjadi Q3. Jadi titik-titik ini kalau kita hubungkan akan kita tarik garis ya, dia akan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau kita kenal juga dengan istilah downward sloping. Jadi hubungan antara P dengan Q di sini dikatakan berbanding terbalik atau negatif. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, misalnya harga mie ya. Nah, bagaimana pengaruh harga mie terhadap permintaan mie? Kita lihat misalnya ketika harga mie-nya naik ya. Harga mie naik, maka permintaan terhadap mie akan turun sesuai dengan hukum permintaan yang kita jelaskan sebelumnya dengan syarat ceteris paribus. Artinya faktor lain dianggap tidak berubah, maka jumlah mie yang dibeli tentu akan semakin berkurang. Kemudian kalau P-nya turun, maka jumlah mie yang dibeli akan naik atau bertambah. Next, yang kedua adalah harga barang substitusi atau barang pengganti ya. Misalnya sepatu dengan sandal. Jadi sepatu dengan sandal ini kita anggap barang yang saling menggantikan ya. Nah, misalnya gimana? Jika harga sepatu mahal, maka permintaan sandal akan naik. Kenapa demikian? Karena sepatu mahal otomatis nilai real uang kita tidak mencukupi untuk membeli sepatu ya. Dengan artian kata
nilai real uang kita semakin berkurang. Nah, oleh karena itu kita akan beralih ke sandal. Walaupun harga sandal itu tetap misalnya ya, tapi secara nilai real kemampuan kita membeli sandal itu eee, lebih tinggi daripada kemampuan kita membeli sepatu. Maka, ketika harga barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang lainnya akan bertambah. Sebaliknya, ketika harga sepatu turun, maka permintaan terhadap sandal akan turun juga, karena orang lebih memilih untuk membeli sepatu. Next, harga barang komplementer. Misalnya sepatu dengan kaos kaki ya. Nah, bagaimana pengaruhnya ketika sepatu naik misalnya? Ketika harga sepatu mahal, otomatis ketika harga sepatu mahal, maka permintaan terhadap kaos kaki akan berkurang atau turun. Sebaliknya, ketika harga sepatunya murah, maka permintaan terhadap kaos kakinya akan naik. Nah, jadi di sini ya berbanding terbalik juga ya. Kemudian yang selanjutnya, pendapatan ya. Pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang yang akan kita beli. Ketika pendapatan kita banyak, maka permintaan terhadap suatu barang itu umumnya akan semakin banyak. Sebaliknya, ketika pendapatan berkurang, maka permintaan terhadap barang yang akan kita beli juga akan berkurang karena tergantung dari pendapatan kita. Selanjutnya, selera. Ya, kalau misalnya begini ya, cara yang lebih mudahnya, kalau kita lagi sedang mood-nya makan terhadap sesuatu, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin banyak. Tapi sebaliknya ketika ya lagi nggak mood, lagi istilahnya ilfeel lah dengan barang tersebut, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Oke. Kemudian jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk di suatu daerah mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Misalnya, karena kita di Indonesia umumnya adalah, orang timur ya, orang timur terutama, makanan pokoknya adalah beras. Maka permintaan beras biasanya naik ya, lebih banyak. Semakin banyak penduduknya, maka permintaan terhadap beras itu akan semakin banyak. Sebaliknya, ketika penduduknya semakin berkurang atau sedikit, maka permintaan terhadap beras juga akan semakin sedikit. Selanjutnya, intensitas kebutuhan. Maksudnya gimana intensitas kebutuhan? Penting tidaknya barang tersebut dalam kehidupan kita. Misalnya kita contohkan ini adalah beras ya. Karena di sini adalah makan pokok kita, maka permintaan beras itu otomatis banyak ya. Kalau dia semakin penting. Kalau dia semakin nggak kepenting, berarti kita nggak akan perlu banyak-banyak untuk membelinya begitu. Oke, next faktor selanjutnya adalah prediksi harga. Oke, prediksi harga mempengaruhi ke jumlah barang yang akan kita beli. Misal, di sini adalah emas, harga emas turun, ya. Jadi ketika harga emas turun, maka permintaan terhadap emas akan banyak orang yang akan memborong untuk membeli emas gitu ya. Sebaliknya ketika harga emas mahal, orang lebih termotivasi untuk menjual emasnya tersebut. Jadi ini prediksi harga begitu ya. Atau dengan bahasa lain misalnya eee, kalau kita sebagai konsumen yang paling terasa itu adalah BBM ya. Jadi ketika BBM diprediksi akan naik, maka permintaan BBM pada hari ini misalnya ya, ya besok misalnya BBM naik, maka permintaan terhadap hari ini ya BBM hari ini itu akan semakin banyak. Maka orang akan antrian di Pertamina. Tapi sebaliknya ketika disampaikan ya, kalau BBM itu akan turun besok, maka hari ini permintaan terhadap BBM itu pasti akan dikurangi karena lebih murah untuk membeli besoknya begitu. Jadi ini adalah prediksi harga. Next, promosi ya. Ternyata promosi itu sangat mempengaruhi ke permintaan ya. Kenapa begitu? Karena ketika promosi itu semakin gencar ya, semakin dikenal orang produk kita, biasanya permintaan terhadap produk tersebut akan semakin naik begitu.
Tapi sebaliknya ketika kita kurang promosi, otomatis barang yang kita buat tentu, tidak dikenal orang ya, berarti otomatis permintaan terhadap barang tersebut tidak akan begitu banyak. Oke, nah kesimpulannya di sini bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, permintaan, ada harga barang itu sendiri, ada harga barang substitusi, ada harga barang komplementer, pendapatan selera, jumlah penduduk, intensitas kebutuhan, prediksi harga, dan juga promosi. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis permintaan. Apa saja jenisnya? Pertama kita lihat dari daya beli masyarakat atau daya beli konsumen. Ada namanya permintaan efektif ya. Permintaan efektif itu adalah permintaan yang mempunyai daya beli ya atau didukung oleh daya beli dan sudah dilakukan pembelian. Yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial itu juga merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli, tetapi belum dilakukan pembelian. Nah, jadi ini bedanya antara permintaan efektif dengan potensial. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan absolut itu adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Ya, misalnya kita membeli sebuah gitar harganya 300.000, tetapi uang yang ada di saku kita hanya 200.000. Jadi ini namanya permintaan absolut. Next, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Pertama adalah permintaan individu ya. Jadi permintaan individu itu permintaan satu orang. Ya, misalnya si A membeli ayam, si B membeli sapi ya. Jadi itu adalah permintaan individu. Jadi permintaan yang dihadapi oleh satu orang individu. Kemudian yang kedua adalah permintaan kolektif. Permintaan kolektif itu adalah permintaan oleh semua orang, gitu ya. Artinya permintaan si A, si B, si C, si D dijumlahkan semuanya menjadi permintaan kolektif atau disebut juga dengan istilah permintaan agregat. Oke, itu dulu pertemuan kita pada video kali ini berkaitan dengan permintaan pada part pertama. Nanti kita sambung lagi pada video selanjutnya tentang part kedua ya, berkaitan dengan fungsi permintaan dan menghitung fungsi permintaan. Oke, demikian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.